Jadi setiap kali ada kesempatan misalnya mau nganterin Chelsea pulang, dia nggak pernah mau berdua nggak mau nganterinnya, berduaan. jadi selalu ngajak temen. Jadi kita nggak pernah berduaan. Takutnya kalau berduaan nanti ada setannya gitu. Happiness yang kita dapat dari hubungan yang menyimpang, kita tahu pasti nggak seindah apa yang Tuhan rencanain buat kita. Untuk tahun ini kan kita masih baru mulai menikah, kita lagi taking notes, Iya, kita taking lagi notes. bener-bener apa yang Iya, kita jadi lucu ya experience. kelar kita kayak ada perdebatan gitu. Terus udah beres, catetin tadi apa buat masukin di buku gitu. Karena berhasil kita solve. Misalnya kita nggak ciuman atau nggak melakukan hubungan sebelum nikah, itu bagi orang dunia tuh aneh gitu. Karena lo harus nyoba dulu. Katanya banyak yang bilang gitu ke aku, lo harus gitu. Shalom sahabat-sahabatku, puji Tuhan kita kembali bertemu di podcast School Bekasi Menghidupi Firman Tuhan. Teman-teman, dalam hidup berpasangan, perlu nggak sih punya relationship goals? Gimana, kapan kita harus setting relationship goals-nya? Kali ini kita punya tema mengenai relationship goals dan kita punya tamu istimewa. Mereka adalah pasangan muda, Tim and Chels. Ada Tim Pak Fahan dan Chelsea Chandra. Shalom. Shalom. Wah, seru nih ya. Sudah pasangan muda menikah 6 bulan yang lalu. Wow, gimana kehidupan pernikahan? Lebih seru ya. Lebih seru. Berjalan sama Tuhan akan lebih seru ke depannya. Wow. Oke, kita ngomong masalah relationship goals nih. Mungkin sebelumnya cerita dulu nih. Dulu awalnya ketemunya bagaimana? Oh, kita ketemu di Hillsong di Melbourne. Saat itu aku belum lama pindah ke Australia dan lagi nyari komunitas kebetulan. Iya, dan ada salah satu temen aku ya baru kenal di sana juga sih. Dia mau ngenalin aku ke ketua komselnya, which is Tim. Tapi beberapa kali mau diketemuin, aku selalu tipe yang habis dari gereja pulang. Karena aku ngirit. Jadi aku nggak mau ikut makan. Iya, karena mahal kan baru nyampe sana, terus mahal aja gitu. Jadi ya habis gereja aku ngehindarin makan-makan sama temen-temen, pulang langsung. Iya, sampai ya akhirnya nggak ketemu-ketemu ya kita ya. Tapi one day nggak direncanain, tiba-tiba temen aku ini, pas banget. Ada di situ gitu. Terus kayak kenalin, tapi sebelum dikenalin dia bilang, Charles tapi jangan ngomong bahasa Indo ya karena dia nggak lancar. Iya, jadi dan dia nggak nyaman bahasa Indo. So aku bilang, emang orang apa? Orang Indo gitu. Ini namanya aja Pak Pahan. Bener ya? Iya, jadi nunjuk nih namanya aja Pak Pahan orang Batak. Kenapa gitu. Bawa bahasa Mandarin aja kalian? Iya, terus kayak oke, aneh juga ya nih orang gitu. Terus dikenalin lah. Aku tetap ngomongnya bahasa Indo kayak halo apa kabar gitu, namanya siapa gitu, terus balasnya Inggris terus kan. Terus gimana akhirnya kamu ninggalin aku gitu ya, kayak belum kelar kenalannya. Sorry, kita nggak bisa berkomunikasi deh. Langsung bisa aja. Enggak, waktu Gimana, itu Tim? tuh aku kebiasaan di gereja kan orang-orang internasional. Jadi kita karena aku leader di sana, kita diajarin juga buat jangan eksklusif. Sekali kita lagi hangout sama-sama orang Indo, bahasa Indo, nanti orang-orang yang nggak ngerti nggak bisa just join the conversation. Aku sih alasannya itu, tapi di momen itu aku di masa yang sebenarnya udah biasa ketemu sama orang-orang baru. Kenalan sama orang-orang baru, bantu mereka cari komsel, tapi waktu ketemu Chelsea, aku nggak tahu kenapa grogi. Pantas langsung ditinggal ya. Berarti langsung ada ini nih kayaknya nih. Pada saat itu aku nggak tahu kenapa Crush gitu grogi. ya? Iya, tapi aku nggak pikir panjang. Dan aku di momen itu juga nggak mau pacaran, jadi ada rasa grogi nggak enak, aku kabur aja. Jadi ada teman di sana manggil, terus ya udah aku langsung sama dipanggil ke sana. Iya, kan aku bingung kan, tapi ya langsung ditinggalin gitu ya. Awal kenalannya sih di situ ya Tim ya. Awal kenalan di situ, tapi aku tetap alokasiin Chelsea ke komsel. Komsel tersebut adalah dulunya komsel aku, jadi mulai ketemu beberapa kali di situ. Iya. Jadi mulai seringnya Mulai situ. Ada pertemuan, betul. Dan akhirnya ya sudah lama berteman dulu, Iya. tapi karena aku grogi dari awal, aku bertemannya intentional untuk nggak ada apa-apa.
Jadi setiap kali ada kesempatan, misalnya mau nganterin Chelsea pulang, dia nggak pernah mau berdua nggak mau nganterinnya, berduaan. jadi selalu ngajak temen. Jadi kita nggak pernah Kenapa? berduaan. Takutnya kalau berduaan nanti ada setannya gitu. Kalau zaman-zaman dulu kan nenek-nenek kita suka ngomong gitu. Iya sih benar. Tapi kayaknya dia menjaga, Nanti ada setan. menjaga aja ya, aku menjaga. menjaga perasaan aku sendiri juga. Lagi bener-bener nggak mau, pada saat itu lagi Nggak mau mau pacaran. mengejar Tuhan lah, mau mendekat ke Tuhan. Wow. Dan aku tahu Tunggu, pada saat itu umur kamu berapa sih? umur berapa tuh? Berapa ya? 17, 23. 23. Oh, Iya. Jadi backgroundnya aku lagi down banget lah, udah lulus tapi belum dapat kerjaan, terus baru dapat wake up call, put God first. Jadi dengan put God Jadi first, kamu pengen aku fokus nggak ke situ mau- dulu. mau fokus ke situ, dan aku tahu kalau mikirin pacaran pasti kadang-kadang setiap hari kepikiran. Jadi nggak mau pacaran, kita berteman selalu kalau bertemu sama teman-teman. Nah, tapi lama-kelamaan kita membangun hubungan dengan teman-teman, makin dekat baru. Iya. Akhirnya kalian pacaran. Pacaran itu berapa lama nih sampai akhirnya kemarin menikah? Sudah berapa lama pacaran? 5. Pacarannya 5 tahun. 5 tahun. Pacaran 5 tahun di sana. Iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah relationship goals nih ya. I don't know, soalnya jarang-jarang biasa kalau anak-anak muda ya pacaran aja gue suka dulu gitu kan. Nah, sekarang awalnya itu pada saat kalian mulai pacaran sudah mulai nih setting relationship goals masing-masing atau langsung berduaan atau bagaimana? Kita sih langsung ngeset hal-hal yang kita mau hindari di dalam hubungan. Misalnya kita nggak mau ciuman bibir sebelum menikah, kita nggak mau berduaan di ruangan sebelum menikah, kita nggak mau liburan bareng yang nginep sebelum nikah. Jadi kalau liburan juga rame-rame sama temen dan beda kamar gitu. Maksudnya kayak kalau rame-rame, kalau liburan bareng gitu. Kalau berdua doang nggak mau gitu. Dan ya paling itu ya sih tim beberapa hal Itu yang di awal udah langsung kalian bicarakan? Di atau awal aku sejak bicarain. berapa lama gitu? Di awal Di kan awal. bagian awal kita Really? bicarakan. iya kita bicarain boundaries No gitu. kissing before married? No. No kissing. Soalnya dengan background aku yang sempet down dan mau fokus ke Tuhan, aku juga banyak belajar dari orang-orang yang udah menikah, pastor, dan yang udah banyak orang-orang yang ngomongin tentang marriage. Aku udah pengen membangun relationship yang sehat. Dan saat berteman sama Chelsea juga lama-lama kita tahu lah sama-sama tujuan kita tuh sama, nggak mau main-main, pacaran cuma untuk pacaran. Iya. Jadi aku pelajarin juga nih boundaries apa sih yang sehat dalam hubungan, karena kalau sampai kita melewati batasan tersebut, mungkin dari mata dunia nyenengin diri sendiri, tapi pada akhirnya hasilnya tuh malah Ngerugiin kita ngerugiin ya. diri sendiri. Iya. Happiness yang kita dapat dari hubungan yang menyimpang, kita tahu pasti nggak seindah apa yang Tuhan rencanain buat kita. Dan mungkin orang mikirnya ini sok suci gitu, tapi karena kita tahu daging kita lemah gitu, jadi sebaiknya Betul. kita menghindari hal-hal yang mungkin akan kita sesali ke depannya gitu. Wow. Jadi batasan-batasan situ, tapi selain batasan itu juga kita ngejaga panggilan masing-masing. Aku pada saat itu baru mulai kerja, Chelsea lagi mau selesaiin kuliah. Iya. Jadi di awal pacaran, sebelum pacaran aku juga sempat nulis surat ke Chelsea bahwa kalau ada apapun yang mengganggu kamu dari panggilan Panggilan, Tuhan, ngejauhin. jauhin. Iya. Padahal maksud aku di momen itu karena aku tahu nih aku mau deketin. Iya. Tapi kalau ternyata hubungan sama aku malah mengganggu panggilan, jangan. Jangan mau. Jangan mau karena aku juga pengen ngejar yang terbaik dari Tuhan, dan kalau ini nggak membantu kita mengejar panggilan Tuhan, pasti ini bukan yang terbaik. Bukan, iya. Jadi di situ sih. Amazed loh aku dengarnya, serius. Oke, that's one thing. Jadi relationship goals itu pada saat kalian sudah berkomitmen mau pacaran dan sudah melakukan beberapa hal yang untuk kalian jalanin bareng-bareng. Itu kan mungkin sejauh hubungan kalian berpacaran, bagaimana cara? Ada nggak sih sebenarnya? Oke, kita mau pacaran ini mau ke arah mana? Kalau di awal kita udah tahu ya Udah tim tahu ya, nih kita buat emang mau menikah pasangan gitu, hidup. karena tujuan aku juga pacaran sekali untuk menikah. Makanya aku nggak pernah pacaran sebelum kenal tim. He's the first He's the first. and the last one. Iya. Wow. Jadi langsung sih ya. Iya. Tim sendiri? Sama. Chels? Chels juga the first. Aku amazed sekali sama kalian. Jadi malu. Tapi karena kita Oke. mungkin banyak belajar juga dari orang lain ya. Iya. Utamanya kan mungkin kita punya background yang berbeda. Iya. Ada hal-hal yang membuat kita nggak pacaran sebelumnya, tapi justru background tersebut yang membuat kita
nggak main-main dengan pacaran. Iya. Chelsea punya history sendiri, aku ada history sendiri. Jadi saat kita mau bangun hubungan, kenapa kita pasang boundaries, batasan, kenapa kita punya goals untuk mengutamain Tuhan? Karena buat aku sih, aku tahu masalah-masalah aku, kelemahan aku, dosa-dosa aku yang lama, dan aku nggak mau itu aku bawa ke depan. Jadi dengan itu kita tahu, oke, ini relationship buat menikah, kita set boundaries dan bikin goals tersebut supaya apa yang kita mau bisa terjadi. Setelah menikah, bagaimana dengan relationship goals itu sendiri? Harusnya sih menyesuaikan ya, kan pasti kondisinya ada beberapa hal yang berbeda pada saat pacaran. Itu gimana? Saat menikah menurut aku goals kita berubah, shift. Tapi bukan hanya saat menikah, menurut aku dalam setiap season hidup kita, tujuan-tujuan kita, prioritas kita selalu berubah juga. Waktu awal misalnya aku baru mulai kerja, Chelsea mau lulus kuliah. Terus kita pindah ke Indonesia, karena hidup kita berubah, goals di dalam relationship kita juga berubah. Kalau dalam pernikahan menurut aku yang utama yang perubahannya adalah nge-balance family. Karena buat kita berdua family itu penting. Dan hidup kita di Melbourne kan jauh dari keluarga, jadi sangat gampang untuk kita fokus sama karir, kerja. Tapi kalau kita di Indonesia seperti itu kan bisa kebawa dan lupa spend time sama keluarga. Terutama saat udah menikah kan kita jadi harus bagi waktu juga, keluarga aku, keluarga Chelsea. Jadi goals kita terus ngejar karir dan ngejar mimpi kita, apa yang pengen kita accomplish di marketplace. Tapi juga intentional dalam nge-balance hidup kita supaya kita bisa nyenengin keluarga, spend time sama family. Iya, bisa jadi berkat untuk orang-orang sekitar, komunitas gitu. Karena kita percaya hubungan kita nggak cuma untuk kita berdua, tapi Tuhan pakai untuk memberkati, menjawab doa banyak orang gitu. Sejauh apa sih kalian sering membahas ya secara spesifik lah mengenai goals kalian ini tadi gitu. Memang pasti akan ada kalau udah berubah lagi, misalnya setelah berapa tahun kan, mungkin ada sesuatu hal lagi yang perlu kita setting lagi untuk goalsnya. Nah itu sejauh ini gimana sih gitu, seberapa sering atau pada saat apa? Kalau kita setelah nikah, jadi kita ada namanya weekly team meeting. Jadi seminggu sekali kita meeting, ngebahas kayak hal-hal, misalnya contohnya minggu ini apa sih yang aku lakuin yang nyakitin hati kamu? Terus apa sih hal-hal yang kamu mau atau yang kamu butuhkan yang aku belum penuhi. Jadi terus kita discuss schedule, soal kerjaan gimana, komunitas gimana, pelayanan gimana, keluarga gimana gitu ya timnya. Itu ngobrol suami istri tapi ya, bukan kayak di kantor-kantor ya. Kayak habis itu meeting pakai slide gitu enggak kan ya? Oke. Tapi aku pakai laptop. Karena aku organize harus diomongin. Weekly meeting loh. Iya, kita bilangnya weekly meeting sambil ngopi, nyantai ngebahas. Iya. Soalnya buat kita penting buat aku awalnya aku sangat organize. Jadi hidup aku tuh aku organize prioritasnya apa, yaitu relationship sama Tuhan, sama family, teman-teman, pekerjaan, project di luar, olahraga, keuangan. Itu aku bawa di dalam relationship ini, dan setiap meeting kita go through nih gimana keadaan kita di A, B, C, D. Kalau ada yang nggak sehat, minggu ke depan apa yang kita lakuin supaya hal tersebut aman. Dan yang paling utama ya jadwal ya. Jadi semakin kita tahu prioritas kita juga tahu menyesuaikan jadwal kita supaya goals kita terus berjalan mengarah ke goals kita. Iya, karena kita percaya waktu udah nikah kan visinya Tuhan untuk hidup kita juga lebih besar karena kita udah berdua sekarang gitu. Jadi multiply. Terus kemudian bagaimana dengan goals kalian di dalam pelayanan gitu loh? Apakah kalian masukkan juga itu sebagai salah satu goals kalian sebagai suami istri ya? Itu seperti apa misalnya contohnya? Kalau dalam pelayanan masuk karena prioritas kita itu nggak hanya pelayanan di gereja, tapi buat aku pribadi ada keinginan untuk membawa dampak di marketplace juga, di dunia bisnis yang orang-orang fokusnya hal-hal lain. Jadi saat setiap kali kita weekly meeting, kita go through semua nih apa yang ada di hati Chelsea, apa yang ada di hati aku untuk pelayanan di marketplace, pelayanan dalam sosial media,
pelayanan di gereja, yaitu kita Sunday Kids, School, iya. sama mungkin komunitas. Iya. Itu menjadi prioritas kita yang kita discuss juga apa yang selama ini mungkin kita nggak terlalu spend banyak time, Iya. supaya bulan ke depan atau minggu ke depan kita bisa intentional Iya. untuk fokus di sana. Tapi itu tetap bikin secara rutin atau memang kalian pikir oke kayaknya bulan ini belum ada, ya udah bulan depan kita bikin lagi, atau seperti memang bulan ini maunya setiap bulan ada atau setiap minggu atau gimana sistemnya biasanya? Secara rutin sih Secara ya. rutin, Iya, ya. jadi untuk khususnya pelayanan gereja, kita udah tahu komitmen kita seperti apa, itu kita komunikasikan ke leader kita juga. Iya. Tapi kalau misalnya kita udah berjalan nih, tahun ini misalnya 2023 udah sampai bulan Juni, ngerasa oh kok kayaknya kita overwhelm ya, kecapean nih di banyak tempat, kita diskusiin secara pribadi berdua dulu, apa yang harus dilepas, supaya kita bisa maksimal, baru nanti disesuaikan sama komitmen lain. Misalnya, oh aku harus bilang ke pastor, aku pelayanan di gereja ini harus dikurangin, karena ada panggilan lain atau fokus ke tempat lain gitu sih. Oke, mungkin kita agak mundur sedikit mungkinnya. Sampai akhirnya kalian memutuskan, oke, ini sudah saatnya kita untuk menikah. Pacarannya kan 5 tahun ya? Iya, itu. Itu kan kalian sudah punya setting goal segala macam dan kalian sudah menjalaninya selama 5 tahun. Iya. Sampai akhirnya kalian memutuskan, oke baik, sekarang kita saatnya untuk menikah. Itu gimana? Gimana ya? Itu Kenapa mesti sama sih, pandang-pandangan? beda-beda. Kenapa? Soalnya beda. Beda permulaan kayak buat kita berdua. Iya, benar. Untuk aku yang menjadi trigger untuk mikirin menikah saat kita mau pindah ke Indonesia. Jadi pindah ke Indonesia kan itu perubahan yang besar. Aku waktu itu di sana udah 9 tahun. Oke. Jadi pindah 9 ke tahun di sana sejak kuliah atau? Sejak kuliah. Jadi lulus Mulai SMA kuliah ke sana. Oke. Iya, kuliah, terus kerja, terus kuliah, habis itu kerja lanjut lagi. Pindah ke Indonesia menjadi perubahan yang besar dan juga udah kerja beberapa tahun. Aku ngerasa oke, kayaknya udah saatnya, atau enggak at least udah menuju lah, karena udah mau ada perubahan besar. Tapi buat Chelsea sendiri kan ada struggle dan background yang Iya. masih belum yakin. Jadi trigger dari aku, kita diskusikan sama-sama, kita diskusin sama leader-leader kita. Over time kita decide juga hidup kita sekarang udah di mana. Dan kalau memang keadaannya, kalau kita pacaran terus dan belum menikah, rasanya udah nggak naik level, udah nggak progres. Justru kita ngerasa Kayaknya di sini udah kayak cukup sini, lah, bisa kayak kita udah evaluasi maksimal gitu ya. Udah, kayaknya iya, maksimal di sini. benar. Masa mau pacaran terus berapa tahun lagi? Iya, Nah, iya. iya itu dia. Mau nunggu apa lagi gitu. Cara sendiri gimana? Iya, awalnya aku kan emang ada takut untuk menikah, takut untuk komitmen, makanya dari dulu nggak pernah mau pacaran. Makanya waktu tim ngedeketin aku kayak caranya kok beda ya, nggak agresif dan nggak langsung nembak gitu, tapi ya pakai surat. Itu surat juga bukan nembak, kayak masih ngasih tahu perasaannya dan this is what I'm gonna do loh. Kalau emang ngejauhin kamu dari panggilan Tuhan, kayak don't let me in gitu kan, kayak Reminder malah isinya iya, lebih reminder ya. iya lebih reminder kayak jarang ya, Wanti-wanti. kayak nggak pernah ada cowok yang Reminder kayak buat gini. cowok sih. Iya, kayak nggak pernah kan cowok gini gitu. Tapi ya aku ngobrol sama mentor aku, makanya penting juga nih kalau dalam pacaran hubungan ya jangan mengisolasi diri kita berdua doang sama pasangan gitu. Karena kan banyak yang kalau udah pacaran ya udah dunia milik berdua aja, lupa sama yang lain ngontrak gitu kan ya. Jadi ya makanya penting untuk nggak mengisolasi tapi kayak surround ourselves with a healthy community juga gitu, sehingga kita bisa terima masukan kalau ada yang salah dari misalnya kayak ada mentor kita atau seseorang yang lihat kayak kayaknya hubungan kalian ini bisa kita kasih space untuk orang bisa koreksi dan tell us the truth gitu kan saat itu. Jadi aku sharing ke mentor aku, terus kayak dia kasih pencerahan kayak emang nunggu apa lagi ini, ngerti gak sih? Iya, aku pikir iya bener juga ya gitu, masa aku nggak mau ngelawan rasa takut. Iya, masa aku mau hidup dalam rasa takutku terus gitu kan. Ini aku lihat ada buku nih di sini nih. Aduh. Oke. Tau gak sih teman-temanku? Ini buku Love Talk 101. Itu maksudnya bacanya gimana? 1.0. 1.0. Oke. Buku pertama. Selamat bertemu dengan authornya, dengan Chelsea Chandra. Boleh cerita dikit dong, ini buku mengenai apa? Buku itu tentang relationship. Single, dating, and everything in between. Iya. Akarnya pertama mungkin karena melalui sosmednya Chelsea kita banyak sharing-sharing tentang hubungan kita, gimana kita mulai dan problem-problem yang kita hadapi. Alasan kenapa kita mulai banyak sharing di sosmed karena sebelum kita menjalani hubungan juga kita banyak
konsum informasi tentang relationship. Iya, kita banyak belajar gitu. Banyak belajar dari pastor di luar, dari YouTube, tapi dari sources yang kita percaya ya, dan juga dari leader-leader kita yang udah menikah, dan masukan-masukan itu ngebantu kita untuk membangun hubungan yang menurut kita lebih sehat dibanding mindset aku yang sebelumnya tentang pacaran sangat berbeda. Jadi kita pengen dari relationship kita cuma mau share aja pengalaman kita, mindset kita, apa yang kita pelajari, dan berharap itu bisa ngebantu orang-orang. Iya. Awalnya di sosial media, cuman lama-kelamaan ada keinginan untuk. Ide siapa nih yang pertama bikin buku? Aku. Oh, Chelsea. Terus akhirnya bareng-bareng. Akhirnya bareng-bareng karena di momen itu sebenarnya aku lagi pengen bikin buku juga. Aku suka nulis, tapi bukunya beda topik tentang bisnis, problem solving, leadership. Cuman saat kita karena udah aktif di sosmed, teman kita justru ada teman dekat kita yang ngedorong kita. Karena aku pernah share tentang buku dan juga Chelsea ada keinginan untuk bikin buku. Dia ngasih tahu lah, kan kalian udah ada sharing di sosmed tentang relationship, engagementnya udah ada. Itu beberapa kali saya lihat IG-nya Chelsea soalnya. Nah iya, itu dia kan. Marketnya udah ada, gimana kalau kalian mulai dari sini dulu aja. Sama-sama apa yang udah dibikin di sosmed, dibentuk ulang buat bikin buku, and then see what happens. Iya, jadi lumayan lama sih, nggak lama ya tim ya? Lumayan ya kita bikin, kita kapan ya mulai di Melbourne akhir sebelum kita pulang ya? Kita udah mulai drafting sebelum kan? pandemi, itu mulai ke-trigger dan kita mulai nulis, tapi kita nggak nulis. tahu. Tahun yang lalu loh itu. Iya, kita nggak tahu bukunya mau diapain. Iya, kita nggak tahu juga kan. Tapi ya kita nulis aja, kita bikin prepare aja, nulis Iya. aja. Bener, sampai akhirnya ternyata emang Tuhan tuh caranya misterius ya. Kadang kita nggak, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi ketika kita taat dan melakukan apa bagian kita, Tuhan akan nge-lead kita ke hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya bisa terjadi. Misalnya kayak kita pulang ke Indo for good. To be honest, kita lebih suka tinggal di sana. Kita enjoy tinggal di sana awalnya. Kayak mikir bakal bisa mau lama gitu di sini ya. Tapi ternyata Tuhan panggil pulang karena aku nggak dapat jalan untuk dapat PR di Australia. Jadi ya oke, berarti mungkin season aku udah selesai gitu di sini. Ya udah aku pulang, mulai kerja, dan tiba-tiba di kantor ketemu sama orang Kompas. Nggak pernah sangka tiba-tiba bisa pintu dibuka. Tuhan buka dan Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang nggak pernah kita sangka kita akan temukan gitu. Dan dari situ tiba-tiba kita mulai ceritain kita cerita tentang project kita. Sebenarnya udah kita diemin 6 bulan. 6 bulan. Karena ketemu, dikasih deadline, kita mulai kerjain. Kita mulai kerjain terus. Akhirnya Iya. Ini apakah khusus buat anak-anak muda aja bukunya? Enggak juga ya. Yang buat single atau yang memang sudah berpasangan atau bagaimana? Bisa buat single, bisa yang buat semuanya berpasangan. Kita berharap bisa. Bisa dipakai banyak orang, buat orang yang udah dalam relationship pun semoga bisa belajar juga. Karena ini yang pengalaman pribadi aja. Iya. Ini saya lihat kan ada beberapa nih chapter-chapternya nih. Ada nggak sih yang paling kalian suka ceritanya dari sini? Saya lihat kan ada yang the benefit of boundaries, ada in love, gitu, ada sesuatu yang buat yang kamu sangat apa? inilah Buat kamu kalian. apa, Tim? Atau mungkin masing-masing beda. Buat aku sih problem solving, karena Kamu orangnya bisnis banget ya? Banget. Kayak Banget. di CA. makanya. Tapi itu aku apply dalam relationship, for me it works karena that's how my mind works. Jadi hal-hal yang penting untuk accomplish goals, hal ABCDE perlu dilakuin untuk dalam any case. Dalam relationship menurut aku sama juga. Makanya kenapa kita membuat batasan, kenapa kita kayak communicate tentang kelemahan-kelemahan kita juga. Itu hal-hal yang perlu kita lakuin untuk membangun hubungan yang sehat. Menurut aku di dalam relationship kita banyak dengar cerita orang. Banyak orang-orang yang hubungannya berhenti karena menghadapi masalah tapi dihadapin dengan cara yang nggak sehat. Jadi buat aku, for me personally, di situ ada konten tentang problem solving, yaitu kuncinya keterbukaan, communication. Itu hal-hal yang
sangat membantu kita dalam relationship ini karena aku sama Chelsea sangat berbeda kan. Kita how we see things, bagaimana energi dia sama-sama berbeda. Itunya itu sama. Kesamaan ya? Kesamaannya itu ya? Tapi perbedaannya lebih perbedaannya cara kita berpikir. Mungkin ada hal-hal yang aku betul. Benar. Hal-hal yang aku nggak tahu bisa nyakitin dia ternyata nyakitin, kan itu menurut aku sulit dihadapi. Lah aku nggak niat tuh nyakitin, kenapa kamu merasa tersakiti? Tapi kadang aku persifnya kayak kok gitu sih. Itu kan sesuatu yang harus di-communicate. Kalau aku solve that dengan mindset aku yang selfish, kan aku mikir lah yang penting aku nggak ada niat, tapi malah meledak. Tapi saat kita mencoba solve this problem dengan let's understand each other, communicate dan saling memahami satu sama lain, bisa kok dihadapin dengan baik dan justru hasilnya kita jadi semakin dekat. Sama kayak kita kan cewek kadang mikirnya kayak dia pasti tahu lah, harusnya tahu gitu apa yang kita pikirkan. Kadang kita cewek mungkin ada yang mikirnya seperti itu, tapi nggak, dia bukan bukan seseorang yang bisa baca pikiran orang gitu. Jadi penting komunikasi gitu. Kalau Chelsea sendiri bagian yang mana? Aku suka tentang love yourself, tentang mengasihi diri kita sendiri. Karena banyak dari cerita-cerita yang aku dapat yang misalnya di DM gitu, banyak yang cerita, banyak yang aku tangkap istilahnya dia pacaran karena kesepian dan gak pengen, karena gak mau jomblo aja gitu. Kayak aneh rasanya kalau gue jomblo tuh kayak gue gak ada something wrong sama gue gitu. Jadi makanya itu chapter sangat signifikan buat aku karena it's really important sebelum kita masuki hubungan kita bisa mengasihi diri kita dan mengenal diri kita sendiri dulu. Karena ibaratnya kalau kita gelasnya masih kosong dan kita masuk ke dalam hubungan, kita dependent sama seseorang yang gak sempurna dan dia gak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan kita juga gitu. Karena kan sama-sama broken people kita berdua yang menjadi hubungan gitu. So it's very dangerous ketika kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri tapi kita berkomitmen sama orang lain dan expect tuh orang untuk memenuhi kebutuhan yang gak akan pernah dia bisa penuhi gitu. Karena dia gak sempurna gitu. Jadi menurut aku penting untuk to love yourself and to really understand who you are. Aku jadi belajar, gue catat deh. Puji Tuhan. Setelah ini ada sesi lagi. Oke, so jadi boleh cerita nggak, ini bukan kasih tahu info nggak, bisa didapat di mana kalau ada yang mau ini cari bukunya? Di Gramedia. Iya, di seluruh Gramedia. Ada online-nya nggak? Ada di Tokopedia dan Shopee, Shopee-nya dia Gramedia. available. Carinya Love Talk 1.0. Iya. Oke, tim Pak Pahan and Chelsea Chan. Yes. So, for next after this book ada? Ada plan. Kita juga udah diskusi sama publishernya. Next book pengen tentang the beginning of marriage. Jadi gue catat dulu deh. The beginning of marriage. Jadi untuk tahun ini kan kita masih baru mulai menikah, kita lagi taking notes. Iya, kita taking lagi notes. bener-bener apa yang Iya, kita jadi lucu ya experience. kelar kita kayak ada perdebatan gitu. Terus udah beres, catetin tadi apa buat masukin di buku gitu. Karena berhasil kita solve. Kayaknya di handphone kalian banyak notes nih. Banyak notes banget. ya. Tiba-tiba sudah Banyak, Udah iya. direncanakan. Iya banyak Terus gitu. nanti tinggal masukin ke laptop ya. Tim? Betul. Iya, tulis gitu. Iya, sebenarnya yang lebih jago nulis tuh tim. Bahkan tim pernah dinubuatin, emang dia writer gitu. Aku nggak terlalu jago sebenarnya, tapi aku Jagonya ngomong aja. dia Ya. ngomong ngasih konsep gitu. Iya, tapi dia jago banget nulis. Sama-sama. Boleh juga berarti jadi notulen besok-besok bos. Bisa ya? Kita ngerti. Oke deh, wah thank you banget ini pembicaraan. Kalau bisa maunya nambah di waktunya, tapi dari sana udah begini-begini mulu nih sama. Anda uruskan. Well anyway, terakhir nih. Iya. Gue nggak kasih pesan nih yang ke sahabat-sahabatku ya. Apa sih yang mau kalian kasihkan pesan mengenai relationship goals ini? Iya, dari kita sih utamakan Tuhan. Dalam relationship, dalam hidup, dalam segala hal, kita udah experience saat kita utamain Tuhan, justru apa yang kita terima tuh lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Makanya kenapa kita jaga batasan, kenapa kita fokus dalam, kita intentional dalam goals kita, tujuan-tujuan kita, walaupun kadang-kadang costly dan take effort. Karena saat kita utamakan Tuhan, kita tahu buah yang kita terima itu jauh lebih dari apa yang bisa kita accomplish dengan usaha, dengan cara-cara kita sendiri ya. Itu sih. Atau sama? Mungkin nyambungin dari kamu ada quotes yang kita suka, those who never sacrifice never celebrate. Yes. Jadi
kalau kita tidak berkorban, kita juga nggak akan bisa enjoy dan merasakan buahnya gitu. Jadi penting dan mengikut Tuhan itu menurut aku butuh pengorbanan ya Tim ya. Ada hal-hal yang berlawanan dengan daging kita, apa yang kita mau gitu. Misalnya kita nggak ciuman atau nggak melakukan hubungan sebelum menikah, itu bagi orang dunia tuh aneh gitu. Karena lo harus nyoba dulu. Katanya banyak yang bilang gitu ke aku, lo harus gitu. Iya, tapi kita nggak percaya itu ya Tim ya. Kita ketika mengikuti jalan Tuhan pasti berkatnya juga datang di luar ekspektasi gitu, hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan. Amin. Wow, thank you so much. Thank you Kak Dona. Sudah mau gabung sama kita, sharing begitu banyak ya hal-hal yang kiranya itu bisa memberkati ya. Amin. Juga. So sukses buat Tim Angels, happy selalu dan juga sukses untuk buku dan yang nextnya ini ya. Amin. Yes. Amin. Berikutnya. Baik dan apapun yang kalian doakan Tuhan kabulkan. Amin. Thank you so much Kak Dona. Thank you. Baiklah. Demikian tadi kita ngobrol nih sama Tim Angels dan kiranya itu bisa menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan. Dan berikut adalah firman Tuhan. Mari kita dengarkan. Firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita semua.